Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, dari komunitas SCY Provinsi Alat Sukarame, Palembang. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema proses belajar terus-menerus. Ada seorang gadis muda sekali terbakar emosinya. Ia mudah marah tanpa alasan yang jelas. Setiap orang yang ada di dekatnya pasti dimarahinya kalau ia sedang mengalami suatu kesulitan. Ia juga tidak tahu mengapa ia jadi begitu. Menyadari kondisi dirinya seperti itu, ia berusaha untuk mengatasinya dengan berbagai cara. Ia mendatangi psikolog untuk mengkonsultasikan kondisi emosinya yang tidak stabil itu. Ia meminta nasihat dari teman-temannya yang sebaya. Namun semua itu seolah-olah sia-sia belaka. Emosinya tetap saja mudah sekali terbakar. Ia menjadi galak, emosian. Suatu hari ia masuk ke rumah ibadat. Di sana ia berdoa, "Tuhan, berilah saya kesabaran. Saya tidak ingin hidup saya dipenuhi oleh emosi yang meluap-luap." Lama sekali ia berdoa di tempat ibadat itu. Namun ia merasa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ia marah-marah kepada Tuhan. Ia sewot. Kenapa Tuhan tidak mau mendengarkan jeritan batinnya? Setelah keluar dari rumah ibadat itu, ia bertemu dengan seorang pengemis yang meminta sedekah. Gadis itu semakin sewot. Melihat gadis yang sedang marah itu, pengemis itu tersenyum. Lalu ia berkata, "Hai gadis muda, Anda minta diberi kesabaran oleh Tuhan. Ingat, kesabaran itu hasil dari kesulitan. Kesabaran itu tidak dihadiahkan begitu saja kepadamu. Kamu harus mempelajari kesabaran itu." Mendengar kata-kata pengemis itu, gadis itu menjadi tenang. Ia menatap mata pengemis itu dalam-dalam. Sedikit demi sedikit ia mulai menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah belajar untuk sabar. Ia selalu ingin memiliki kesabaran itu, namun ia tidak mau masuk dalam proses kesabaran itu. Saudara dan saudari yang terkasih, ada orang yang beranggapan bahwa mereka dilahirkan secara demikian. Tidak ada yang dapat diubah lagi dari hidup mereka. Karena itu, mereka menjadi orang-orang tidak mudah untuk belajar sesuatu yang baru. Mereka tidak mau berproses untuk menjadi lebih baik. Tentu anggapan seperti ini keliru. Mengapa? Karena manusia itu makhluk yang mesti selalu bertumbuh dalam berbagai aspek kehidupan. Orang yang sabar misalnya, itu tidak tiba-tiba sabar. Ia mengalami proses dalam mencapai kesabaran itu. Dalam proses itu orang mengalami kesulitan-kesulitan yang mesti ia lewati. Kalau orang sungguh-sungguh ingin memiliki kesabaran dalam hidupnya, ia mesti berusaha terus-menerus untuk mengatasinya, berproses. Kesulitan-kesulitan itu menjadi kesempatan baginya untuk memurnikan cita-citanya menjadi orang yang sabar. Proses belajar untuk menjadi sabar itu mesti dinikmati. Orang yang ingin berhasil dalam proses belajar ini
mesti berani berkorban. Karena itu, mari kita masuk dalam proses belajar kehidupan yang berjalan terus-menerus ini. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang dapat meraih apa yang kita cita-citakan dalam hidup ini. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.